Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Historia Magistra Vitae. Perkenalkan, nama Ibu Liliana SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu dampak kebijakan politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Bagaimana? Sudah siap untuk mempelajari materi kali ini? Nah, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian peroleh yaitu yang pertama, menganalisis kebijakan politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Selain itu, kalian juga menganalisis dampak kebijakan politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nah, berikut ini adalah peta konsep yang akan mempermudah kalian memahami materi kali ini. Nah, dilihat yang jelas ya. A. Portugis. Nah, Portugis menjajah Nusantara dari tahun 1512 Masehi hingga 1641 Masehi. Kebijakannya yaitu menanamkan kekuasaan di Maluku, menyebarkan agama Katolik, mengembangkan bahasa dan musik roncong, dan memonopoli perdagangan. Selanjutnya, Spanyol. Nah, kebijakan Spanyol yang diterapkan di Nusantara yaitu kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Spanyol di Indonesia adalah mengenai kebijakan barter yang dilaksanakan di Pulau Jawa. Kalian tahu kan, barter adalah perekonomian dengan menggunakan sistem tukar barang. Yang kedua, masyarakat terbagi dalam 3 golongan, yaitu bawah, menengah, dan atas. Nah, kenapa kebijakan Spanyol hanya sedikit? Karena Spanyol tidak bertahan lama di Indonesia. Berikutnya, yaitu Belanda. Nah, kebijakan Belanda sangat banyak di Indonesia. Hal ini dikarenakan Belanda begitu lama menjajah di Nusantara. Yang pertama, kebijakannya yaitu diterapkannya struktur birokrasi dalam pemerintahan. Kedua, membentuk peradilan dan menerapkan perundang-undangan. Ketiga, membangun jalan raya, pabrik senjata, dan benteng pertahanan. Keempat, menyebarkan agama Kristen Protestan. Kelima, menerapkan kebijakan kerja rodi dan tanam paksa. Dan selanjutnya, penerapan kebijakan politik etis yang membuka pendidikan modern. D. Inggris. Nah, kebijakan Inggris yaitu mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Kedua, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Ketiga, yaitu penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. Keempat, menetapkan sistem sewa tanah. Dan yang kelima, penghapusan kerja rodi atau kerja paksa dan penghapusan perbudakan. Nah, di situ ada gambar seseorang tokoh. Dia adalah tokoh yang memimpin Nusantara pada saat penjajahan Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles. Bagaimana? Masih semangat semuanya? Berikut kita mempelajari dampak kebijakan politik, budaya, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa.
Yang pertama yaitu dampak penjajahan di bidang politik. Nah, sejak kedatangan para penjajah, kekuasaan penguasa lokal semakin menurun. Perubahan tersebut terjadi karena pemerintahan kolonial berusaha menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu penjajahan Barat mengakibatkan berbagai ideologi Barat masuk ke Nusantara. Nah, berbagai ideologi tersebut mengalami proses perkembangan yang panjang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. B. Dampak penjajahan di bidang budaya. Yang pertama, akibat penjajahan budaya Barat berkembang dengan pesat di Nusantara. Contohnya adalah dalam hal cara bergaul, gaya hidup, berpakaian, dan juga bahasa. Kedua, lingkungan istana mulai kehilangan jati diri. Dalam lingkungan istana, secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi Barat. Yang ketiga, kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan perubahan di bidang keagamaan. Perubahan ini terjadi karena bangsa Barat berusaha mendatangkan misionaris atau penyebar warta Injil dengan tujuan menyebarkan agama Katolik dan Kristen Protestan di Nusantara. Nah, Portugis berusaha menyebarkan agama Katolik, sedangkan Belanda berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan di Nusantara. Selanjutnya yaitu pengaruh dalam bidang arsitektur bangunan. Nah, gedung perkantoran Belanda di Nusantara memiliki beberapa ciri, diantaranya bangunan besar, pilar besar, dan tinggi di bagian depan. Selanjutnya, pengaruh penjajahan Belanda juga melahirkan budaya Indis. Budaya Indis merupakan budaya campuran antara budaya Belanda dan juga pribumi. Terakhir, dalam bidang kesenian, terutama musik roncong, yaitu musik roncong berasal dari Portugis. Sekarang pertanyaannya, kalian pernah mendengar musik roncong? Nah, mari kita dengarkan sejenak musik keroncong berikut ini. Bengawan Solo, riwayatmu kini sedari dulu jadi berhati yang insani. Bagaimana? Indah bukan? Nah, selanjutnya dampak penjajahan di bidang sosial. Nah, pada masa penjajahan penindasan seringkali terjadi di Nusantara. Penindasan yang dilakukan oleh penjajah mengakibatkan masyarakat Nusantara hidup menderita. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami diskriminasi ras dan intimidasi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. D. Dampak penjajahan dalam bidang ekonomi. Nah, perubahan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia adalah dengan munculnya pelaksanaan liberalisme ekonomi. Nah, liberalisme ekonomi dilaksanakan dengan menggunakan sistem kapitalisme sehingga pemerintah kolonial Belanda mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi masyarakat tetap mengalami kesengsaraan. Terakhir, dampak penjajahan di bidang pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Indonesia semakin berkembang pada akhir abad ke-19. Pada saat itu, lembaga pendidikan didirikan oleh kelompok keagamaan maupun pemerintah kolonial. Kelompok keagamaan telah menitikberatkan pada pendidikan agama, baik itu agama Islam maupun juga agama Kristen. Nah, di sini kalian bisa lihat pada masa Hindia Belanda juga terdapat tingkatan sekolah. Nah, seperti tingkatan sekolah kalian saat ini. Nah, di situ juga ada gambar pendidikan pada masa kolonial
sama dengan pendidikan kalian pada saat ini di sekolah. Nah, bagaimana mengenai materi hari ini? Nah, masuk dan berkembangnya penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, membawa dampak dalam bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan yang masih dirasakan dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Meskipun dampak yang ditinggalkan dapat berbentuk negatif dan positif, tetapi ingat, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mengambil dampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Historia Magistra Vitae. Dah.